Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya? Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Anu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah, Siraman Kolbu insya Allah setiap pagi harinya selalu menghadirkan tema-tema by request ya dari pemirsa, apa yang mau dibahas di Siraman Kolbu. Dan di hari ini Pak Ustadz, saya curiga ini temanya itu di request sama para ijo lumut. Apa itu? Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Wah, itu singkatnya udah lama tapi masih asik aja kalau disebutin ya. Temanya adalah menikah itu indah. Nah ini kan harapan dari para netizen yang belum menikah, mudah-mudahan bisa segera Allah dekatkan jodohnya setelah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Anu seputar tema kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz, menikah itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan, diberi perlindungan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita manis. Menikah itu indah. Alhamdulillah bagi yang sudah menikah disyukuri aja, bagi yang belum menikah disyukuri aja, bagi yang menikah pisah disyukuri aja. Semuanya disyukuri aja. Karena yang namanya menikah itu sunnah, ya, sunnah. Jelas bagi laki-laki itu sunnah Rasul. Jadi intinya jangan sampai menikah itu jadi haram ya, menikah jadi haram, jadi hanya mengambil keuntungan semata, jangan. Ya sunnah itu kerjakan yang baik, ada ta'aruf. Ta'aruf pun bukan persoalan ta'aruf itu secepat-cepatnya, mohon maaf ya, bukan ta'aruf itu secepat-cepatnya terus nikah, enggak juga begitu. Ta'aruf perkenalan itu dijaga semuanya itu maksudnya ya jangan kacau lah ya, jangan terus ubyang-ubyung kan gitu ya. Naik motor pegangan sampai begini gitu ya, enggak janganlah yang seperti itu. Itu masa mudanya Mas Bobi. Aduh. Jangan kalau yang itu. Ta'aruf ya normal, ketemu sama orang tuanya, ngobrol, ditemenin sama orang tuanya atau keluarganya yang memang bisa menjadikan pemimpin. Nah, itu boleh silahkan ya. Kemudian menikah, memang menikah itu indah ya, sebagian dari keinginan berdua ini bisa terjawabkan. Tapi menikah itu indah itu hati-hati. Ini yang harus hati-hati. Ya jangan sampai masna masuasa warubah ya. Ini jangan sampai yang seperti itu ya. Menikah itu kalau bisa itu ya kalau istrinya sudah baik, memenuhi, kemudian bisa keluarga itu bisa enak ya. Udahlah jangan main-main yang aneh-aneh lagi gitu maksudnya. Saya nggak bisa cerita, intinya adalah amal soleh ini yang paling banyak itu di pernikahan. Betul. Ya. Ku anfusakum wa alikum naro, salah satunya itu aja ayat 1 itu susah sekali kita aplikasikan ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu susah sekali. Walaupun kita itu sendiri itu ngerti tentang keilmuan agama, tapi pada waktu mempraktekkan ampun. Nah di situ kita harus berusaha. Baru satu orang, apalagi banyak, pusing lagi ya. Satu di sini, satu di situ, satu di sini, nggak tahu kalau ada di sini udah pusing nih, bingung. HP itu harus ada berapa, ditaruh di tong sampah, satunya dibawa kan begitu. Jangan ya intinya. Bukan jangan dalam arti tidak boleh, bukan. Susah. Menikah itu memang indah, tetapi juga kalau sudah mau bermain seperti itu, mending kalau saya bilang, saya mohon janganlah ya. Karena itu susah. Nah, perbuatan-perbuatan kita di dalam keluarga inilah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Indahnya itu kita bisa berbagi bersama ya begitu-begitu. Intinya adalah nanti kalau sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa anak, momongan, ya pasti insya Allah ada seneng. Tapi tetap satu, bagi kita sebagai seorang imam, ingat kita harus memberikan nafkah kepada istri dan anak, niatnya satu lillahi ta'ala, itu aja susah, apalagi zaman pandemi. Ampun, ya ampun. Kalau masih kita itu mendapatkan uang 600.000 per bulan, ya alhamdulillah lah. Kalau enggak, ya alhamdulillah.
Syukuri aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan semuanya disyukuri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran menikah indah, tetapi sayang waktunya kurang. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Amin, ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu tausiahnya. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah untuk kita semua pagi hari ini seperti tema kita adalah seorang pakar rumah tangga ini. Ini sudah terkenal sekali, luar biasa. Kita persilakan Ustadz Munawir Ngacir. ألا لا تنالوا العلم إلا بستات سأنبئك عن مجموعها ببيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا وشكرا لله Allah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga acara Siraman Kolbu majelis ini selalu Allah berikan maunah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang selalu diikuti oleh umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah selalu diangkat dan diberikan maunah syafaat nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal Alamin. Berbicara tentang menikah itu indah. Ada pepatah mengatakan begini, aduh senangnya pengantin baru, malam pertama kok malu-malu, malam kedua matiin lampu, malam ketiga nggak boleh tahu. Hadirin wal hadirah, menikah itu adalah jalan menuju dari haram menuju ke halal. Bagaimana caranya? Ini petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21, you understand? 21. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Allah. Ilal akhiril ayat, Shadaqallahul azim. Wa min ayatihi, dan tanda kebesaran tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan manusia berpasang-pasang. Tujuannya apa? Litaskunu, agar kita hidup tenang. Kalau hidup tenang ada kuncinya. Pertama, kudu ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Bagaimana kita memilih calon istri atau calon suami? Bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, pertama kudu kaya. Kudu kaya. Nah, iya. Ini karena apa? Kita udah melarat, udah kebal. Ya. Yang kedua, yaitu karena kecantikan. Masya Allah, cantik. Nah, iya, cantik. Memang aku akui usia muda pun ia miliki. Gitu ya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, cantik. Lah, cantik modal seorang wanita adalah 45 tahun. Kesononya kan kisut, ya nggak? Masya Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wali nasabiha, yaitu keturunan. Ini benar-benar. Nah, kalau misalkan hartanya banyak, udah cantik, dibawa kondangan nggak malu-maluin, kan begitu ya? Kalau masih baru biasanya kalau misalkan bajunya seragam, begitu kesandung, ayang beb kesandung, kan begitu. Baru-baru tuh. Lah yang baru nikah. Iya. Begitu sudah tua, anaknya 5, Iya. Masya Allah, bapaknya kesandung. Itu apa katanya? Atau istrinya kesandung. Begitu kesandung jebret, matanya kemana sih? Begitu. Ya Allah. Ini, nah bagaimana cara menikah itu indah? Pertama harus saling mengerti, musyawarahkan. Kalau kita punya masalah, selesaikan. Insya Allah hidupnya bakal indah. Contoh Rasulullah, yaitu yang keempat nyontoh Rasulullah adalah karena agamanya. Insya Allah dengan agama ini semuanya akan menjadikan indah
dunia dan indah akhirat. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali pemirsa. Coba kalau nanti doa tangannya diangkat ya. Tangannya diangkat semuanya pemirsa. Coba ayo berdoa bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz Munawir duduk. Terima kasih tausiahnya. Ini dulu mantan abang None, ini begini kalau dadah ya. Baik, Mantan Upin-Ipin. terima kasih tausiahnya Pak Ustaz Munawir, Pak Ustaz Danu. Menikah itu indah jika niat untuk menikah itu adalah karena Allah dan juga mengikuti sunnah dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta mengerjakan apa yang Allah perintahkan juga menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan ini menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ya Pak Ustaz ya. Ya Allah, ya Rabb. Amin.